Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kedua untuk menyelesaikan transaksi pada PT Harber Jaya. Pada video yang ketiga ini kita akan membahas input dokumen transaksi mulai nomor 17. Baik, kita lihat dokumen kita ada di sebelah kiri, yaitu faktur penjualan. Kita lihat kopnya adalah PT Harber Jaya pihak kita. Ini berarti adalah dokumen penjualan secara kredit. Jadi silakan kita inputnya melalui modul sales, kemudian ke enter sales. Untuk customer kita pilih di sini adalah Toko Sejahtera Kendal, use customer. Kemudian di sini untuk terminnya sudah betul, invoice-nya kita ganti sesuai informasi 77-FJ. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti ke 18, 12, 14. Lanjut ke kolom barang yang dikirim, jumlahnya adalah 25 pada kolom ship. Kemudian pada item number kita pilih TV Samsung dengan harga di situ adalah 2.100.000. Nah, ini untuk harga hati-hati, pastikan harga itu sudah termasuk pajak atau belum. Nah, kebetulan di soal ini karena di bagian bawah itu ada tertulis PPN tersendiri, berarti kita bisa simpulkan bahwa di harga 2.100.000 ini belum termasuk pajak, sehingga tax inklusifnya jangan kita checklist. Kita ketik harganya di situ 2.100.000. Oke, berikutnya ada TV LG sebanyak 30 untuk TV LG. Lanjut, harga satuannya adalah 3.700.000. Oke, totalnya adalah seperti ini. Kita lanjut, sesudah itu ada asuransi, kita tambahkan pada item number untuk asuransi. Kita ketikkan jumlahnya langsung ke kolom total sebanyak 327.000. Oke, kita periksa jumlah di bagian pajak. Di bagian pajak harus sesuai dengan yang difaktur, yaitu 16.382. Oke, sudah sama. Kemudian untuk total piutangnya adalah 180.209.700. Oke, sudah betul. Kita bisa cek jurnalnya, Ctrl R seperti ini. Oke, record. Kita record. Kita lanjutkan ke dokumen yang berikutnya, yaitu ke dokumen 18. Kita lihat di sini dokumen 18 adalah pelunasan piutang. Bukti kas masuk dari pelunasan piutang, sehingga kita gunakan modul sales receive payment. Kita pilih di situ, kita menerimanya, customernya adalah dari Toko Abadi. Toko Abadi, kemudian kita selesaikan dulu bagian sayap kiri. Jumlah yang kita terima adalah 166.877, 166.877.500. 116.877.600. Oke. Lanjut, kita kasih keterangan di situ pelunasan piutang. Paymentnya kita bisa edit, pelunasan piutang dari. Oke, kita masuk ke sayap kanan. Untuk ID numbernya kita ketik 5 BKM, sementara untuk date-nya kita ketik 18, 12, 14. Oke, nah kita memiliki piutang sebanyak 119.037.600. Ini persis dengan tertera yang di dokumennya 119.037. Nah, tetapi uang yang kita terima 116. Ini ada potongan ini nanti kita masuk ke finance charge karena memang kita tidak menggunakan kolom diskon. Oke, pada amount apply kita ketik sebesar nilai piutangnya 119.037.600. Sehingga di sini ada selisih 2160, kita input di field finance charge 2160. Oke, kita lihat jurnalnya. Oke, kita lihat jurnalnya. Oke, ini ada kekeliruan. Ini seharusnya adalah bukan late fees collected, tetapi adalah adalah sales discount. Nah, ini kita perbaiki dulu. Ini diskonnya kita tidak ada seperti tadi. Oke, ya. Kemudian supaya berubah ke sales discount, maka kita mainkan di bagian link account sales. Nah, di sini yang late fees collected kita gantikan ke sales discount. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat kembali jurnalnya. Oh, diskonnya masih belum
Kita perbaiki dulu. Minus. Jadi tadi jurnalnya itu banyak sekali. Kenapa? Karena Mayap masih membaca di sales di kolom diskon ini. Nah, diskon ini secara sistem di Mayap itu nanti akan mempengaruhi VAT-nya. Padahal kalau aturan pajak kita di Indonesia terkait dengan adanya potongan tidak mempengaruhi PPN. Itulah alasannya kenapa kita tidak menggunakan kolom diskon. Oke, kita cek lagi jurnalnya harus sederhana. Oke, seperti ini jurnalnya. Abaikan baris 3 dan 5 karena ini adalah saling mereduksi, saling menghilangkan. Jadi kita terima uangnya 116.877 debit, ada sales diskon debit 2160, sementara piutangnya berkurangnya sebesar 119.037.600. Oke, record. Kemudian kita lanjut ke dokumen 19. Nah, 19 ini adalah pembayaran gaji. Pembayaran gaji kita gunakan modul banking, spend money. Nah, pay from account-nya kita ganti, jangan petty cash tapi gunakan cash in bank. Kemudian masuk ke sayap kanan, check win number-nya kita isi nomor bukti 7 BKK. Berikutnya untuk tanggalnya kita tulis 25 Desember. Jumlah yang kita bayarkan adalah 74.800.000. Nah, ini pembayaran gaji. Nah, ini sebenarnya pembayaran gajinya itu adalah 60 tambah 20 yaitu 80 juta. Tetapi atas pembayaran gaji ini kita potong pajaknya. Nah, sehingga untuk pencatatannya kita masih menggunakan beban gaji. Untuk beban gaji yang bagian sales kita tulis di situ adalah 60 juta. Kemudian masih untuk gaji juga, tapi untuk yang bagian administrasi kita tuliskan 20 juta. Nah, selisihnya ini adalah utang PPh pasal 21, yaitu utang PPh yang kita potongkan dari gaji karyawan. Kita gunakan income tax payable. Nah, minus. Jadi sini sudah balance, out of balance-nya 0. Kita lihat jurnalnya. Jurnalnya harus berbunyi seperti ini. Cash in bank-nya terkreditnya adalah 74.800. Kemudian untuk income tax payable juga kredit 5.200.000, sementara untuk beban gajinya utuh 60 juta dan 20 juta. Oke, record. Kita lanjut ke dokumen 20. Nah, dokumen 20 ini perhatikan, ini ada 2 transaksi yang harus kita catat. Transaksi yang pertama adalah transaksi berkenaan dengan pencatatan biaya depresiasi kendaraan yang kita tukarkan ini untuk bulan Desember. Nah, kita bisa melihatnya adalah dari daftar aset tetap. Nah, ini di bagian yang saya kasih tanda panah ini ya. Ini pertama kita harus mengakui terlebih dahulu adanya biaya depresiasi untuk bulan Desember 19.250. Ini seperti itu. Oke, untuk perhitungannya saya akan menjelaskannya di sini. Ini sambil saya buka untuk Excel-nya. Jadi untuk Excel-nya kita lihat dulu. Ada beberapa jurnal yang harus dibuat beserta perhitungannya. Ini saya buat dulu di sini. Oke, kita lihat dulu yang pertama adalah kita mesti mencatat biaya depresiasi kendaraan bulan Desember. Nah, bulan Desember ini berarti kita harus catat dulu. Kenapa? Karena sebelum ditukar kita sudah menggunakan sudah menggunakan kendaraan ini, dan kendaraan ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember belum disusutkan. Buktinya di mana? Buktinya kalian bisa lihat di neraca saldonya. Di neraca saldo itu untuk biaya penyusutan kendaraan angkanya masih 0. Oke, berarti debitnya adalah depreciation expense vehicle, ini kita debit, vehicle debit. Kemudian kreditnya adalah accum debt vehicle. Nah, ini angkanya berapa? Angkanya adalah sebesar yang ada di kolom akumulasi yang bagian kredit. Ini di sini kita lihat, ini jumlahnya adalah 19.250. Ini kita ketik di sini 19.250. Nah, ini sama di sini. Oke. Nah, berikutnya yang kedua kita akan menghitung berkenaan dengan
berapa harga perolehan untuk mobil yang baru, karena untuk memperoleh mobil yang baru ini kita harus mengorbankan dua aset yang kita punya, yaitu ini kita lihat di naskah soalnya di dokumen berapa tadi, 20 di dokumen di dokumen 20. Ini untuk memperoleh kendaraan baru yang senilai kendaraan baru senilai 250 juta, kita harus mengeluarkan uang sebanyak 180 juta dan menukarkan mobil kita yang lama yang senilai 86.625. Nah, perhitungannya seperti ini. Harga pasar mobil baru itu tadi adalah 250 juta. Nah, uang yang harus kita bayar, kas yang harus dibayar, yang dibayarkan itu adalah 180 juta. Sehingga kita tahu berarti mobil lama kita dihargai berapa. Ini mobil lama dihargainya adalah sebesar ini, 250 juta kita kurangi dengan 180 juta. Ini perhatikan nanti perhitungannya seperti ini. Seperti ini. Mobil lama dihargai 70 juta. Nah, sekarang kita akan hitung berapa nilai buku untuk mobil yang lama. Nilai buku mobil lama. Kita lihat di sini harga perolehan mobil lama. Ini kita lihat dari kartu persediaan, dari kartu aset tetap. Ini kendaraan kita geser ke sini. Nih, harga perolehannya adalah 154 juta. Jadi dulu belinya 154 juta. Nah, kemudian akumulasi penyusutan sampai dengan 2013. Sampai dengan 2013 itu kita lihat di kolom akumulasi ini. Nah, kita lihat di sini yaitu ada 48125. Kita ketik di sini 48125. Nah, kemudian akumulasi penyusutan yang tadi sudah kita hasil jurnal yang pertama ini tadi. Nah, ini berarti akumulasi penyusutan tahun 2014 adalah sebesar 19.250. Jadi berapa nilai bukunya? Nilai buku mobil lama itu berarti harga perolehannya kita kurangi dengan akumulasi sampai dengan tahun 2013, kita kurangi lagi dengan akumulasi yang tahun 2014, sehingga nilai bukunya adalah 86 juta. Perhatikan di sini, nilai bukunya adalah 86.625, padahal cuma dihargai 70 juta, sehingga di sini kita ada mengalami kerugian. Rugi pertukaran ya. Di sini ada rugi pertukaran. Rugi pertukaran asetnya adalah sebesar 86.625 kita kurangi dengan 70 juta. Nah, kemudian ini adalah perhitungannya, sehingga bagaimana kemudian untuk mencatatnya atau menjurnalnya menggunakan Mayap Accounting. Nah, untuk penjurnalan ini bisa 1 tahap, bisa 2 tahap. Kalau 2 tahap berarti kita catat terlebih dahulu. Untuk mencatat biaya depresiasi ini kita gunakan jurnal umum. Kemudian baru transaksi yang kedua untuk mencatat pertukarannya. Tapi kalau kita ingin 1 tahap bisa juga. Nah, kita pertama mencatatnya 1, kita memperoleh mobil baru. Berarti di sini kita punya vehicle. Ini vehicle kita catat senilai yang baru. Vehicle. Mobil yang baru adalah senilai 250 juta. Kemudian untuk mobil yang lama kita hilangkan vehicle lama. Kita hilangkan sebesar harga perolehannya. Kemudian karena mobil lama ini kita hilangkan, maka akumulasinya juga kita hilangkan. Akum kan saldonya kredit, supaya hilang maka kita taruh di debit. Maka akumulasinya kita debit sebesar akumulasi yang lama yang 48125 kita tambah dengan akumulasi yang baru 19.250.
Kemudian kita ada mengeluarkan juga tadi cash. Kita tadi mengeluarkan uang sebanyak 180 juta dan kemudian tadi kita mengalami rugi, berarti gain loss on sales plan asset. Rugi 16 juta kita taruh di sebelah debit. Ini seperti ini. Nah, ini kita bisa cek apakah jurnal kita benar atau tidak. Ini jumlah debit dan kreditnya harus sama. Oke, clear sama? Ini. Sehingga inilah jurnal yang harus kita buat. Nah, inputnya kita gunakan di baru ini jurnal hasil perhitungan inilah yang kita input ke Mayop. Oke, inputnya tadi kita gunakan banking spend money. Kita lihat seperti ini. Nomor buktinya kita inputkan tadi sesuai dengan yang di naskah soal di dokumen 20 tadi. Dokumen 20 8 BKK kita ketik di sini 8 BKK, kemudian tanggalnya adalah tanggal 26. Jumlah adalah jumlah uang yang kita keluarkan yaitu 180 juta. Nah, perhatikan di sini kita menggunakan banking spend money. Di sini tidak ada kolom akun yang di debit atau kolom akun yang di kredit, sehingga ini kita harus mensiasati karena kita menggunakan banking spend money, maka otomatis cash in bank ini nanti akan ada di sebelah kredit, sehingga akun-akun yang ada di bawah ini nanti otomatis akan berada di sebelah debit. Nah, untuk akun yang nantinya kredit maka kita harus menuliskannya dalam jumlah negatif. Nah, ini kita tulis keterangannya adalah pertukaran aset. Oke, akunnya kita lihat tadi di perhitungan yang sudah kita buat. Yang di debit pertama adalah kita punya vehicle. Nomor 1 vehicle-nya kita debit. Vehicle kita cari agak ke bawah. Oke, vehicle. Oke, kita debit sebanyak 250 juta. Kemudian akumulasinya kita debit 67. Oke, accum debt vehicle sebanyak ini 67375. Nah, kemudian kendaraan lama akan kita hilangkan, berarti vehicle lagi. Nomor 1 vehicle lagi, tetapi kita tuliskannya ke angka negatif. Di sini kita tulis minus 154. Kemudian yang berikutnya adalah cash-nya tidak perlu kita input karena sudah tertulis di kolom amount. Kemudian kita tinggal untuk gain loss-nya. Gain loss itu ada di nomor 8. Oke, kita pilih gain loss on sales of plant asset. Oke, laba ruginya adalah dalam hal ini kita mengalami ruginya ada 16.625. Kita lihat jurnalnya apakah sama dengan yang kita buat di Excel tadi. Perhatikan yang di kredit ada 2, vehicle 154 juta dan cash in bank kredit 180 juta. Oke, vehicle-nya debit 250, accum-nya debit 67, gain loss-nya debit 16.625. Oke, penjelasannya agak panjang untuk ini. Kita record. Kita lanjutkan ke dokumen 21. Dokumen 21 ini adalah transaksi untuk pengisian kembali kas kecil. Kita ingat pada kasus PT Harber ini untuk pengelolaan kas kecil kita menggunakan metode impres. Jadi setiap ada pengeluaran kas kecil tidak di jurnal. Jurnalnya dilakukan pada saat pengisian kembali. Oke, jadi dokumen 21 ini kita mencatatnya menggunakan modul banking, kemudian kita pilih spend money. Di sini pay from account-nya hati-hati pastikan bukan petty cash tetapi adalah cash in bank. Oke, nomor buktinya kita tulis 9 BKK. Oke, kemudian tanggalnya tanggal 26 sudah betul, totalnya ada 3.500.000. Nah, kasih keterangannya di sini pengisian kembali kas kecil. Oke, akun-akun yang kita pakai pembelian pulsa listrik berarti kita gunakan beban listrik, electricity expense.
pembayaran telepon bulan November. Nah, untuk pembayaran telepon bulan November ini kita hati-hati. Kita perlu lihat apakah kita mau menggunakan telepon water expense atau telepon water payable. Nah, jawabannya itu kita bisa melihatnya adalah dari neraca saldo. Di neraca saldo kita lihat, jika di neraca saldo untuk water and telepon payable ini ada saldonya, maka kita gunakan water and telepon payable. Tetapi kalau nol berarti kita menggunakan yang expense. Ini kita lihat di neraca saldo ternyata telepon and water payable-nya adalah kosong ya. Jadi kita di sini menggunakan akun biaya bukan yang utang. Tadi water and telephone expense misalkan. Oke, kita lanjut. Saya scroll lagi ke bawah ke dokumen transaksinya, tadi sampai ke nomor 21. Oke, water and telephone expense. Kemudian baris yang ketiga pemasangan iklan, berarti advertising expense sebanyak berapa tadi? 800. Oh ya, ini tadi electricity-nya 900, water teleponnya juga 900. Water and teleponnya oke, 900.000, advertisingnya 800, dan yang terakhir adalah perjalanan dinas, berarti kita gunakan transportation expense. Oke, sebesar 900 sehingga totalnya adalah 3.500.000. Ini jurnalnya. Debitnya adalah biaya-biaya, kreditnya adalah cash in bank. Oke, record. Kita lanjut ke dokumen 22. Dokumen 22 ini kita menerima dividen. Nah, menerima dividen kita gunakan banking receive money. Oke, pastikan di sini deposit account-nya kita ke cash in bank. Kemudian sayap kanan nomornya 6 BKM, tanggalnya adalah tanggal 28. Oke, di sini jumlah uang yang kita terima adalah 25.500.000. Nah, ini kita kasih keterangan penerimaan dividen dari PT Shailendra. Oke. Nah, ini kita itu memperoleh pendapatan dividen. Jadi jurnalnya secara umum debitnya adalah cash in bank, kreditnya adalah dividen income. Nah, karena di sini ada dikenai juga PPh, maka kita tuliskan nilai dividen income bruto atau sebelum dipotong dengan PPh pasal 23. Ini cash in bank berarti debitnya ini cash in bank debit, kreditnya adalah dividen income. Dividen income kita cari di nomor 8. Dividen income. Oke, dividen revenue. Oke, jumlahnya berapa? Jumlahnya bukan 25.500, tetapi kita lihat dari naskah soal, yaitu kita itu memperoleh 750 per lembar, sementara di catatan atas laporan keuangan kita memiliki 40.000 lembar saham. Jadi kita berapa sebenarnya pendapatan dividen kotor kita bisa hitung di sini. Kita gunakan kalkulator di Mayop, kita tulis 750 rupiah, kita kalikan dengan jumlah lembar kita punya 40.000 lembar. Oke, jumlahnya adalah 30 juta. Nah, selisih dari 30 juta ke 25.500 itulah yang disebut sebagai beban pajak atau company income tax. Nah, jadi jurnalnya bunyinya jadi seperti ini. Debitnya adalah cash in bank 25.500, debit lagi company income tax 4.500.000, sementara untuk dividen revenue-nya terkredit 30 juta. Oke, record. Kita lanjut ke dokumen 23. Nah, dokumen 23 ini kita ada menjual saham. Nah, ini saya perlu jelaskan juga bagaimana perhitungannya. Oke, kita tambahkan sheet baru. Oke, kita lihat di naskah soal tadi. Kita jual 750 lembar saham, kursnya 120. Kemudian dari naskah soal di bagian atas itu diketahui kalau nilai nominal saham tadi adalah 100.000 per lembar saham. Maka menghitungnya seperti ini. Jumlah lembar saham yang dijual, kita tulis yang dijual
Ini perhitungannya. Tadi ada 750. Kemudian di situ nilai nominal per lembar, adalah 100.000. Kemudian kursnya adalah 120%. Nah, dari 3 angka ini kita bisa tahu harga jual kotornya, harga jual bruto, harga jual bruto. Harga jual bruto itu diperoleh dari mana? Jumlah lembar kita kalikan dengan nilai nominal, kita kalikan dengan kurs. Nah, ada 90 juta. Oke, seperti ini ada 90 juta. Oke. Berikutnya di soal tadi disebutkan biaya penjualan 1%. Nah, di sini biaya penjualan 1%. Nah, ini berarti kita kalikan 1%, kita kalikan dengan 1% kita kalikan dengan yang harga jual bruto. Oke, sehingga harga jual netonya adalah harga jual netonya adalah 90 juta dikurangi 900.000. Nah, kemudian ini juga dikenai PPh. PPh-nya adalah 0,5%. Tadi PPh-nya berapa? PPh-nya 0,1%. Oke. Di sini ada PPh-nya 0,1%. Nah, 0,1% ini kita hitungnya adalah dari harga jual neto. Dari harga neto. Oke. Berarti kita tulis 0,1%, kita kalikan dengan harga jual netonya. Oke, 89. Jadi berapa uang yang terima? Nah, kas diterimanya, otomatis kas diterimanya adalah harga jual neto dikurangi dengan PPh. Ya, 89.010.900. Kita lihat apakah di dokumennya juga seperti itu. Betul, 89.010.900. Oke, kita lanjut sekarang menghitung laba ruginya. Kita lihat harga perolehannya dulu. Harga perolehan saham. Tadi kita menjualnya adalah 750 lembar. Dari informasi di neraca saldo, kita itu memiliki 1000 lembar. Ini kita lihat di sini di neraca. Ya, kita punya saham itu senilai 105 juta itu untuk 1000 lembar. Artinya tiap lembarnya itu harga perolehannya adalah 105.000, sehingga harga perolehannya kita kalikan 750, kita kalikan dengan 105.000. Oke. Harga perolehannya adalah 78.750, sementara harga jual netonya adalah 89.100, sehingga laba penjualan sahamnya ini adalah harga jual neto dikurangi dengan harga perolehan. Oke. Jadi kita ada laba 10.350. Nah, sekarang bagaimana menjurnalnya? Menjurnalnya pertama, kita menerima kas. Cashnya adalah kita debit sebanyak 89.010.900. Kemudian cashnya debit 89.010. Kemudian ini tadi kita ada beban pajak. Di sini berarti company income tax, company income tax-nya. Ini kita debit sebesar 89.100. Nah, baru di sini yang kita kurangi adalah MES, ya, MES ini marketable equity securities-nya. Ini MES-nya kita kredit sebanyak harga perolehan. Nah, seperti ini. Kemudian ada labanya. Gain sales on MES. Labanya adalah tadi sebanyak 10.350. Nah, ini kita cek kebenarannya apakah jumlah debit dan kreditnya sama. Kita jumlah sayap debit dengan sayap kredit. Oke, jumlahnya persis, sehingga jurnal inilah yang akan kita inputkan di Mayop. Nah, yang saya kasih tanda blok ini. Oke, kita kembali lagi ke lembar kerja Mayopnya. Kita lihat dokumen transaksinya tadi adalah dokumen nomor berapa tadi ya? Nomor 23, tanggalnya 30. Oke.
7 BKM, 7 BKM tanggalnya 30. Oke, kita lihat perhitungannya sekarang seperti ini. Amount reserve-nya, oke. Ini tanggalnya 30, 12, 14. Oke. Amount reserve jumlah uang yang kita terima ini 89, 0, 10, 900. Ini berarti penjualan saham. Nah, ini karena kita menggunakan banking reserve money, otomatis cash in banknya ini ada di sebelah debit, sehingga akun yang lain nanti akan tercatat di sebelah kredit. Oke, yang pertama kita tuliskan untuk marketable equity securities-nya kita kurangi sebanyak 78.750. Kemudian untuk labanya gain on sales mass. Nah, ini penjualannya adalah labanya 10.350. Nah, selisihnya 10.350 ini 78.750. 78.750. Salah ketik ya tadi. Oke, sehingga selisihnya di sini adalah company income tax. Company income tax-nya adalah 89.100. Ini jurnalnya seperti ini. Sama persis dengan yang ada perhitungan tadi kita di Excel. Ini debitnya ada 2, kreditnya juga ada 2. Oke, record. Kita lanjutkan ke dokumen nomor 24, pelunasan piutang. Pelunasan piutang masih sama, kita gunakan banking reserve money. Di sini adalah cash in bank. Oke, di sini 8 BKM. Pelunasan piutang berarti debitnya cash in bank, kreditnya adalah employee receivable. Jumlah yang diterima 2.500.000. Memonya pelunasan piutang atas nama siapa ini, karyawannya Fabian. Oke, berarti kita gunakan akun employee receivable. Employee receivable. Oke, kita lihat jurnalnya, debitnya cash in bank, kreditnya adalah employee receivable. Oke, record. Lanjut ke dokumen 25, pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman kita gunakan banking spend money. Check win number-nya adalah 10 BKK. Tanggalnya 30. Jumlah yang kita pinjamkan adalah 4 juta. Oke, memonya pemberian pinjaman karyawan atas nama Andina Putri. Oke, di sini berarti akunnya masih sama kayak tadi, employee receivable. Jadi jurnalnya nanti bunyinya adalah debit employee receivable, kreditnya adalah cash in bank. Nah, ini salah, ini petty cash berarti di sini. Nah, pay from account-nya harus kita ganti ke cash in bank. Kita lihat lagi. Nah, itulah gunanya setiap saat sebelum kita record, kita mesti lihat jurnalnya dulu untuk memastikan jurnal yang nanti terjadi itu betul. Debit employee receivable, kreditnya adalah cash in bank. Sudah betul, kita tekan tombol record. Lanjut ke dokumen 26. Ini dokumen penjualan secara kredit. Sales, enter sales. Customer-nya adalah toko Abadi. Invoice-nya nomor 78. Nomor 78. Invoice-nya 78 FC. Tanggalnya adalah tanggal 31. Oke, yang kita jual adalah 30 unit untuk Samsung. Untuk Samsungnya ada 30 unit, harganya 2.100.000. Kemudian 15 untuk yang LG, harganya 3.700.000. Kemudian ada asuransi juga di sini. Kita masukkan asuransi senilai 237 ke kolom total, 237.000. Nah, kita lihat totalnya. Ada asuransi, masih ada satu lagi, jasa servis. Kita masukkan jasa servis di sini sebanyak 600.000. Oke, kita lihat totalnya
131.270 700. Oke, betul. Pajaknya 11.933 700. Oke, sudah sama. Kalau sudah sama seperti ini, kita lihat jurnalnya. Piutangnya terdiri dari 119 tambah 11 sekian, totalnya 131 juta sekian. Oke, rekod. Kita lanjutkan ke dokumen 27. Penyetoran utang asuransi, kita gunakan banking spend money. Pay from account-nya kita gunakan cash in bank. Check win number-nya adalah nomor 11 BKK, tanggalnya 31. Jumlah yang kita bayarkan adalah 97.783.300. Nah, di sini pembayaran utang asuransi, atau kita menyetorkan utang asuransi yang dulu pernah kita tarik dari pelanggan kita. Maka akun yang kita gunakan adalah insurance payable di nomor 2. Oke, jurnalnya berbunyi insurance payable debit, kreditnya adalah cash in bank. Record dokumen 28. Nah, dokumen 28 ini kita memberikan sumbangan. Sumbangannya berupa barang. Nah, karena barang keluar, maka kita tidak menggunakan account record journal entry, tapi kita gunakan inventory, adjust inventory. Kita tulis di sini 3BM. Jadi kenapa pakai adjust inventory? Supaya tidak hanya jurnalnya saja yang betul, tetapi supaya atas bukti memorial ini barang kita yang ada di gudang, di kartunya juga ikut terkurangi. Jadi kita gunakan sekali lagi inventory, adjust inventory. Memonya kita kasih keterangan pemberian sumbangan. Nah, pemberian sumbangan berarti barang kita berkurang. Oke, yang disumbangkan adalah LG. Kita pilih TV LG. Nah, kuantitinya kita tuliskan minus. Kenapa? Karena barangnya keluar. Nah, harga pokoknya diketahui itu 2983. Oke, totalnya sekian. Nah, kolom account ini sumbangan di soal disuruh dimasukkan ke advertising expense. Kita pilih advertising expense. Kita cari advertising expense. Oke. Sehingga nanti jurnalnya itu harus berbunyinya adalah debit advertising expense, kreditnya adalah merchandise inventory. Jurnalnya benar, kartu persediaannya juga betul. Record ke dokumen 29. Nah, dokumen 29 ini adalah retur penjualan. Jadi toko abadi mengembalikan barang. Retur penjualan kita catat menggunakan, ini adalah sudah tanggal 5. Nah, tanggal 5. Oke, berarti untuk dokumen transaksi sudah selesai kita input. Nanti kita akan lanjutkan ke video yang keempat, yaitu untuk input informasi data penyesuaian. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.